Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian hadis kita yang berkaitan dengan syarah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada hadis nomor 22 ya. Dukhulul jannati bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Masuk ke dalam surga dengan sebab mengerjakan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu wallahu a'lam. Hadis ini yang berkaitan dengan sebab masuk ke dalam surga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ara'aita, bagaimana pendapat engkau idza shalaitul maktubati, seandainya saya salat yang fardu, saya mengerjakan salat yang fardu, wa shamtu Ramadan, dan saya berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan saya haramkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah apapun dari perkara tadi. Adkhulul jannah, apakah saya masuk ke dalam surga? Apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, qala na'am. Kata Nabi SAW, ya. Arti daripada haramtul harama, Imam Nawawi berkata, arti daripada haramtul harama, saya mengharamkan perkara yang haram. Ya, jadi agar tidak salah persepsi. Dia mengharamkan perkara yang haram. Berarti siapa? Apakah dia nabi sehingga bisa menghalalkan perkara yang haram? Bukan. Artinya adalah ketika ia berkata haramtul harama, artinya saya menjauhi perkara yang haram. Saya menjauhi perkara yang haram. Dan ketika ia berkata ahlaltul halala, saya menghalalkan perkara yang halal, artinya saya mengerjakannya. Ya, saya mengerjakan perkara yang halal tersebut mu'taqidan hillahu, dengan berkeyakinan bahwa itu adalah perkara yang halal. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Kemudian anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki di sini adalah Nu'man bin Qawqalin, yaitu Nu'man bin Qawqal. Bi qafaini maftuhataini, qawqal, difatahkan dua-duanya. Qaf yang pertama fatah, qaf yang kedua fatah. Jadi rajulan disebut, rajulan tersebut enggak disebutkan namanya. Ya, tapi dalam riwayat yang lain dijelaskan namanya adalah Nu'man bin Qawqal. Nah, kemudian ia bertanya yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tentang kalau ia mengerjakan salat yang fardu, artinya adalah salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, kalau seandainya saya mengerjakan sholat 5 waktu saja, nggak ada tambahan, hanya 5 waktu saja. Hanya 5 waktu saja saya kerjakan, taib yang telah difardukan, yang telah diwajibkan kepada setiap orang yang muslim, taib. Kemudian wasumtu Ramadan,
kemudian saya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Ramadan saja. Salatnya fardu saja. Nggak ada tambahan yang lain. Puasanya Ramadan saja. Nggak ada puasa yang lain. Nggak ada puasa yang lain. Ya, dari segi ibadahnya tadi, kemudian dari rukun Islamnya, kemudian sekarang masuk ke perkara yang halal dan perkara yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an. Perkara yang haram, saya tahu ini haram, saya jauhi ya Rasulullah. Perkara yang halal, saya tahu ini halal, maka saya kerjakan perkara tersebut. Dan saya tidak menambah amalan saya daripada perkara yang disebutkan tadi. Salat hanya yang fardu saja, puasa hanya yang fardu saja. Yang halal jelas diambil, ya dimakan, dikerjakan. Yang haram itu yang jelas saya tinggalkan. Dan saya tidak menambah amalan saya, amalan sunnah di luar daripada itu. Kemudian kenapa di sini dia tidak menyebutkan zakat dan haji? Zakat rukun Islam. Taib, kalau syahadat udah pasti karena dia bertanya tentang amalan Islam kepada Nabi SAW. Taib, yang ditanyakan tadi tentang masalah salat dan masalah puasa. Nah, kenapa tidak disebutkan masalah zakat dan masalah haji? Padahal itu adalah termasuk rukun Islam. Li'adami fardiha idzaka. Kenapa? Karena waktu ketika ia bertanya itu belum difardukan, belum diwajibkan zakat dan belum diwajibkan haji. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, au likaunhi lam yukhatab bihima. Kemungkinan yang kedua, memang dia tidak terkena wajib zakat dan tidak terkena wajib haji. Makanya dia tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang dia tanyakan adalah apa yang dia kerjakan dan mampu untuk dikerjakan. Adapun zakat kan bagi orang yang mampu saja. Haji pun bagi orang yang mampu saja. Dan dia, kemungkinan yang kedua adalah dia tidak mampu untuk mengerjakan zakat dan haji. Sehingga dia tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Adkhulul jannah, kalau saya mengerjakan demikian dan saya tidak menambah amalan-amalan fardunya ya dengan amalan-amalan sunnah, saya bisa masuk surga enggak ya Rasulullah? Maka ya berkata demikian, maksudnya adalah min ghairi iqabin kama huwa dhahirun min as-siyaqi wal qa'id. Bisa masuk ke dalam surga yang halal dikerjakan, yang haram benar-benar haram ditinggalkan. Yang dikerjakan hanya perkara yang fardu saja. Bisa nggak masuk ke dalam surga dengan tanpa diiqab, dengan tanpa mendapatkan siksa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian id mutlaqu dukhuliha innama yatawaqqafu 'ala tauhidi faqat. Kama dalat alaihi al-haditsu as-sahihatu wa amma ma thabata fi ahadits sahihah ayatu min anna ba'd al-kabair yamna'u dukhulaha. Taib. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara mutlak itu adalah dengan adanya tauhid, dengan adanya iman. Dengan adanya iman. Tapi dia masuk ke dalam surga mutlak. Tapi ada beberapa juga, yaitu dosa, kalau dia mengerjakan dosa besar, ini kan dia dosa besar udah jelas itu keharumannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau perkara yang haram itu saya tinggalkan. Perkara yang halal saya kerjakan. Yang jelas keharumannya, itu jelas dosa, itu saya tinggalkan. Tapi amalan saya cuma itu aja. Cuma amal fardu, salat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Cuma itu saja amalan saya. Tapi yang haram saya tinggalkan. Bisa masuk ke dalam surga enggak? Katakan bisa. Nah, kalau seandainya dia mengamalkan atau mengerjakan perbuatan dosa, ya, misal qat'ir rahim, memutuskan tali silaturahim, al-kibr, dia sombong, kemudian wadain atau dia berhutang, hatta yuqdo sampai dia dilunasi hutangnya, menghalangi dia untuk langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, iya, tadkhuluha kadzalika. Engkau bisa masuk ke dalam surga dengan amal yang tadi disebutkan. Fihi jawazu tarki tatawu'at ra'san. Nah, berarti dari sini ketika Nabi mengatakan na'am, berarti artinya apa? Bolehnya meninggalkan amalan yang sunnah. Ra'san. Taib. Jadi kalau seandainya kita berpendapat sunnah itu definisinya adalah ketika kita mengerjakannya maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak mengerjakannya maka kita tidak akan disiksa. Begitu kan? Ya. Nah, jadi dalam hadis ini dengan tanpa dia mengerjakan amal-amal sunnah, dengan mengerjakan amal yang fardu tapi menjauhi perkara yang haram, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan
Surga itu kan bertingkat-tingkat. Luasnya surga pun berbeda-beda setiap orang berimannya. Taib. Nah, jadi kalau kita bisa bilang begini, sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau dia tinggalkan, maka dia akan merugi. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan kelebihan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ingat, ketika kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, itu artinya bukan tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa dalam hukum fikih itu artinya dia tidak akan disiksa karena meninggalkannya. Tapi dia rugi nantinya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan keutamaan tambahan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi fitar kita ta'at alati syuri'at li jabrin naqsil faraid. Apalagi meninggalkan perkara yang sunnah, padahal perkara yang sunnah itu disyariatkan untuk menambal perkara-perkara yang bolong itu dalam amalan-amalan yang fardu atau kekurangan-kekurangan dalam amalan yang fardu. Jadi kita memerlukan amalan sunnah. Memerlukan amalan sunnah. Wa ziyadatil mutaqarrib biha ila Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yuhibba fa'ilahu. Karena dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hambanya ketika hamba tersebut mengamalkan amalan yang fardu kemudian mengamalkan amalan yang sunnah. Nah, jadi kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan amalan-amalan yang sunnah. Tadi batas minimalnya sebetulnya. Batas minimal mengerjakan perkara yang fardu, kemudian Anda tinggalkan perkara yang haram. Kerjakan perkara yang fardu, tinggalkan perkara yang haram. Nah, itu batas minimal. Taib. Kemudian selanjutnya na'am. In qasada bi tarkiha al-istighfaf biha wa raghbata anha kafar. Nah, begini, kalau seandainya dia meninggalkan perkara yang sunnah, karena memang dia tidak senang kepada perkara yang sunnah, dan dia meremehkan perkara tersebut, apa itu? Itu kan bukan perkara wajib. Itu kan bukan perkara wajib. Nggak usah kita mengamalkan perkara yang sunnah. Kalau dia merendahkan perkara yang sunnah, kalau dia meninggalkan perkara yang sunnah, bukan karena merendahkan perkara yang sunnah, ya, karena dia banyak kesibukan, misalkan sehingga dia tidak memaksakan diri untuk mengerjakan perkara yang sunnah, misalkan. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah merendahkan dan menghinakan perkara yang sunnah, kafar. Kata Ibnu Hajar. Kafar. Wa inna ma taraka sallallahu alaihi wasallam tanbihahu alaihi taisiran wa tasiran alaihi. Kenapa Nabi tidak mengatakan dia harus mengerjakan perkara yang sunnah? Kenapa? Karena untuk memudahkan kepada dia. Untuk memudahkan kepada dia. Liqurbi ahdihi bil Islam. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Nah, dia bertanya tentang syariat Islam kepada Nabi SAW. Dia baru masuk Islam. Nah, maka Nabi SAW biarkan ya Nabi tidak menjelaskan perkara yang sunnah. Wa khasyata min nufratihi law aktsara alaihi. Khawatir kalau Nabi memperbanyak amalan untuk dia, maka nanti dia akan lari. Dia akan kabur dari agama Islam, keluar dari agama Islam, gitu kan? Kemudian ma'al ilmi bi annahu idza tamakkana Islam min qalbihi syarahallahu ta'ala sadrahu. Padahal kalau seandainya, dan nanti ya Nabi mengetahui ma'al ilmi, kalau seandainya Islam sudah masuk ke dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka hatinya untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ya, jadi kalau dalam tahapan dakwahnya itu kita tadarruj kan, tadarruj. Dia baru masuk Islam, apa yang dia mampu, perkara yang fardu kerjakan. Tapi perkara yang haram harus ditinggalkan. Taib. Waragiba fi ma ragiba fihi baqiyatu sahabati min muthabaratihim ala tatawu'at ka muthabaratihim ala faradi iktinaman lima jaa min azimi thawabiha. Nah, bagaimana sabarnya mereka sahabat-sahabat Nabi SAW bukan hanya dalam perkara fardu, tapi mereka sabar memaksakan diri mereka untuk perkara-perkara yang sunnah. Qiyamu Ramadan. Taib. Umar bin Khattab ketika mengumpulkan sahabat yang lain untuk sholat tarawih qiyamu Ramadan, itu bisa panjang sekali, bisa sampai 1/3 malam. Bahkan dalam beberapa keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam Lataiful Ma'arif, bahkan saking panjangnya sahabat itu harus megang tongkat. Saking panjangnya sholat tarawih, dan itu adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Itulah salat sunnah. Kenapa mereka demikian? Iktinaman lima ja'a min adhimi thawabiha. Kenapa? Karena mengambil ghanimah, mengambil kesempatan dalam perkara demikian. Kenapa? Karena pahala yang demikian besar.
Jadi kalau nanti dia sudah masuk ke dalam Islam, kemudian dia tenang dalam agama Islam, dalam mengamalkan amal fardu, kemudian diajarkan bagaimana akidah, kemudian bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala, itu dikenalkan kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih rindu ya terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya dia akan lebih semangat juga untuk mengamalkan perkara yang sunnah sebagaimana dia semangat mengamalkan perkara yang fardu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman yang telah menjual diri kita dan harta kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian kita hari ini kita cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.